Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Muhammad Muhammad Ngani Mahir 072 dari kelompok 30. Nah, di video kali ini saya akan coba mengerjakan tugas mingguan tutorial PPM yang shift 2. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama itu sebuah perusahaan penyedia layanan internet memiliki call center yang menangani banyak panggilan setiap harinya. Manajemen ingin memastikan bahwa proporsi bermasalah tetap dalam batas kendali statistik. Untuk dilakukan itu, pencatatan di selama 20 hari. Ini sudah ada datanya, dan yang ditanyakan itu manajer call center ingin mengetahui apakah proporsi panggilan bermasalah setiap harinya masih dalam batas kendali statistik, atau ada tanda bahwa kualitas pelayanan call center sedang menurun. Nah, kita bakal selesaiin pakai RStudio, yang dimana pertama-tama itu kita harus bikin data-datanya dulu di Excel. Lalu kita bikin folder dan ya kita bikin project barunya itu di folder yang tadi udah ada data Excelnya. Karena di sini saya sudah buat dan ini sudah ada data Excelnya. Nah, selanjutnya itu kita install package-nya. Nah, package yang pakai kali ini tuh ada Read Excel dan QCC. Dan Read Excel ini buat membaca si file Excel-nya, dan QCC ini buat bikin peta kendalinya atau quality control chart. Karena saya sudah mendownload, jadi bakal langsung diaktifin aja syntax library. Nah, itu kita input data Excel-nya ke sini, ke RStudio ini. Nah, datanya udah input, ini kita bisa lihat ini soal satu dan ya, ada 5 soal. Nah, untuk yang nomor satu ini kita bakal buat peta kendali P, dimana dengan CCP atau control chart P kita pakai sintak QCC. Untuk soal satu kita pakai yang kolom yang panggilan bermasalah, dan untuk ukurannya itu kita pakai yang jumlah panggilan. Dan tipenya itu P, untuk title-nya itu beda kendali P underscore name. Xlab-nya itu pengamatan, dan YLab-nya itu proporsi panggilan yang bermasalah. Jadi kita langsung running aja. Nah, di sini dapat dilihat ya, kalau eh, proporsi panggilan bermasalahnya itu tidak ada yang berada di luar batas kendali atau outlier. Jadi kita bisa lihat juga di sini buat ringkasan peta kendali dan eh, apakah ada data outliernya. Nah, kayak di gambar sih nggak ada, dan di sini juga bisa dilihat VLT numeriknya itu nol, dan biar integernya juga nol. Jadi tidak ada yang berada di luar batas kendali. Lalu untuk LCL-nya itu ada 0,0229, dan untuk UCL-nya itu ada 0,108. Nah, untuk CL-nya itu 0,0658. Di sini ada banyak sampai LCL 0,0239 dan UCL itu 0,107. Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi panggilan bermasalah di call center ini masih dalam batas kita kendali statistik, atau tidak ada eh, yang berada di luar batas kendali. Lalu untuk yang nomor dua, sebuah pabrik masker medis melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari.
Setiap hari diambil satu sampel tetap berukuran 150 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacatnya. Nah, manajemen memantau apakah jumlah cacat per sampel stabil selama 10 hari. Sini sudah ada datanya, kita langsung selesaikan. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita pakai eh, peta kendali NP karena si N-nya itu stabil ya tadi 100 tuh untuk sampelnya itu berukuran 150 unit tetap jadi sama selama 10 hari. Lalu kita bikin CCNP atau control charge at NP sisi soal yang nomor 2 yang kolom jumlah cacat dan untuk size-nya itu kita pakai yang sampel. Title-nya itu NP, eh type-nya itu NP, title-nya itu peta kendali NP. Dan untuk YLF-nya itu jumlah unit yang cacat. Running. Ya, di sini bisa dilihat bahwa tidak ada data yang berada di luar batas kendali statistiknya. Bisa lihat ringkasannya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk LCL-nya itu 0,8348 dan untuk CL-nya itu ada 10 dan UCL-nya itu 19,16 165. Ini juga ada yang lain-lain kayak grup sampel size-nya itu 150, dari number of groupnya itu 10, standar deviasinya itu 3,05, mean itu 10, median 10. Dah, jadi yang nomor 2 ini eh, bisa disimpulkan bahwa tidak ada data yang berada di luar batas kendalinya. Lanjut kita ke nomor 3. Soalnya itu di bagian administrasi sebuah rumah sakit, staf mengetik dan memproses banyak dokumen medis setiap hari. Manajemen ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan atau entry data per dokumen. Unit inspeksi yang diperiksa sama dengan satu dokumen. Jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap sebagai C-unit untuk C-chart. Nah, di sini sudah ada datanya. Nah, tadi kita juga udah menginput datanya yang nomor 3. Nomor 3 ini kita pakai peta kendali C. Di untuk di sintaknya ini kita pakai CCC. CCC-nya itu pakai soal nomor 3 yang kolom jumlah kesalahan. Untuk type-nya itu C. Titelnya itu peta kendali C. X-labnya pengamatan dan Y-labnya itu jumlah kesalahannya. Kita running aja. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman buat plotnya itu masih tidak ada data yang berada di luar batas kendalinya. Kita lihat ringkasannya. Nah, untuk ringkasannya itu untuk LCL-nya itu nol karena nggak mungkin juga kalau misalnya ada kesalahan itu minus, jadi untuk LCL-nya ini nol. Dan untuk CL-nya itu 3,8 dan untuk UCL-nya itu 9,648. Lalu standar deviasinya di sini ada 1,949. Medianya itu ada 4. Jadi untuk nomor 3 ini juga tidak ada ya data yang
apa namanya, berada di luar batas kendalinya. Tak, kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu Departemen Sterilisasi. Sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi. Karena ukuran tray dan jumlah alat per tray berbeda-beda, tiap pengecekan, unit pengukuran adalah alat per tray, dan yang dihitung adalah jumlah cacat per tray. Manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Untuk yang nomor 4 ini kita pakai peta kendali U. Gimana kita bakal pakai sintaks CCU soal 4, terus pakai kolom yang C atau yang cacat. Sementara untuk size-nya itu pakai yang NI atau yang alat atau tray. Untuk type-nya itu U, title-nya itu peta kendali U. Dan YLF itu cacat cetak per unitnya. Nah, running aja. Nah, di sini juga terlihat ya kalau eh, tidak ada data yang melewati batas kendali statistiknya. Kita bisa lihat juga pakai ini. Apakah ada. Di sini juga tidak ada eh beyond limits integer dan pilot yang range-nya itu 0. Kita bisa lihat ringkasannya. Nah, untuk LCL-nya di sini 0 dan CL-nya itu 0,106. Dan untuk UCL-nya ini, LCL dan UCL-nya ini, untuk LCL-nya itu tetap ya 0 teman-teman, dan UCL-nya ini bervariasi dari 0,232 sampai 0,221. Lanjut kita ke yang nomor 5. Nomor 5 itu sebuah restoran cepat saji menerima banyak keluhan pelanggan setiap bulannya. Manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada perbaikan yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Kita bakal pakai diagram Pareto ya teman-teman. Pertama kita pakai step sini, kita langsung running aja. Oke, soal nomor 5, data yang nomor 5. Di sini bisa dilihat ya bahwa presentasi terbesarnya itu ada pada pesanan yang salah. Terbesar. Ini bisa dilihat ya teman-teman diagram Paretonya. Lalu eh apa yang harus dilakukan buat pesanan itu kita bisa eh, fokuskan bahwa si pesanan salah ini menjadi permasalahan yang harus difokuskan perbaikannya. Dan juga pesanan salah ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang lainnya itu sebesar 80%. Nah, di sini sudah ada eh, frekuensinya juga, presentasinya, gitu ya, teman. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.